Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang reaksi substitusi ya, nukleofilik. Nah, ini merupakan suatu materi yang menurut aku cukup rumit. Nah, nanti ke depannya ketika video pembelajaran berlangsung, aku harap kalian sudah mengetahui nih beberapa poin-poin dasar yang wajib kita tahu ketika kita membahas materi ini nih. Misalnya, kalau aku nanti bikin suatu senyawa organik yang bentuknya kayak gini nih. Nah, aku harap kalian udah tahu. Nah, ini itu sebenarnya sama seperti CH3, sorry, sama seperti CH3, CH2, CH2 tapi hanya saja dibikin bentuknya seperti ini. Nah, biasanya dalam mekanisme reaksi, karena kita akan bahas tentang mekanisme reaksi, kita akan banyak berhubungan dengan bentuk-bentuk yang kayak gini, kayak gitu. Oke, nanti apa-apa aja lagi ke depannya kita akan bahas. Nah, pertama kita ngeliat nih reaksi substitusi nukleofilik satu. Pertama kalau kita ngeliat dari judulnya, kita udah tahu kita akan bahas tentang reaksi. Lebih tepatnya apa? Mekanisme reaksi. Kemudian substitusi. Nah, berarti ada proses substitusi di sana. Apa itu substitusi? Pergantian ataupun pertukaran. Misalnya nih, langsung kita masukkan contoh aja. Kalau aku punya contoh kayak gini nih. Oke. Nah, ini ketika dia bereaksi dengan HI, dia akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa ngeliat di sini kalau kita analisa bahwa BR di sini akan menjadi I. Berarti apa? Ada pergantian di sana. Itulah yang kita sebut dengan reaksi substitusi. Terus nukleofilik. Nukleofilik itu adalah suatu hal suatu pengertian itu suatu unsur yang menyukai inti. Kalau kita tahu hidrofilik, nah hidrofilik itu artinya suka air, filik ini artinya senang ataupun suka. Nukleo dari nukleus itu inti, jadi dia suka sama inti. Berarti nanti pembelajarannya kita akan membuat suatu inti yang disukai oleh unsur. Nah, karena kita tahu nukleus ya, pada suatu atom itu adalah bermuatan positif, artinya nanti yang tertarik sama dia adalah muatan negatif. Paham nggak maksud aku? Karena nukleo ini inti, berarti filik ini suka, berarti suka inti. Inti itu bermuatan positif. Berarti nanti yang disebut dengan nukleofilik itu dalam materi ini adalah si muatan negatif ini gitu. Kenapa? Karena dia senang inti, nanti dia akan mendatangin intinya. Nah, ini yang harus kalian highlight. Nanti kita akan banyak bermain-main dengan muatan negatif yang menyerang muatan positif kayak gitu sepanjang kita belajar. Nah, kenapa ada satu? Karena ada dua gitu. Jadi nanti ada SN1 substitusi nukleofilik 1 dan SN2 kayak gitu. Nah, ini adalah contoh pertama yang kita punya. Sekarang coba kita bahas nih mekanisme reaksinya seperti apa. Nah, kalau ya ada istilah yang penting di sini, BR di sini adalah kita sebut dengan alkil halida. Oke. Nah, ini akan prefer ke SN1, reaksi SN1. Kenapa? Karena dia itu alkil halida yang tersier. Nanti seperti apa kita bahas. Oke. Ini contohnya kayak gini. Ketika BR ini menjadi I, berarti ada mekanisme reaksi yang terjadi di situ. Kalau misalkan, ya kita bahas sekarang. Aku punya lagi nih BR. Nah, ini nanti akan pergi. BR-nya akan pergi. BR ini kita sebut dengan living group. Itu istilah yang pertama, living group. Jadi BR ini akan pergi. Ketika BR ini akan pergi, tentu ada terbentuk suatu karbokation. Nah, karbokation itu istilah lagi. Inilah muatan positifnya. Inilah yang kita sebut dengan nukleunya nih. Oke. Kemudian HI yang ada di sini kita tahu kita ini akan bereaksi sama HI karena H itu positif, I itu negatif. I yang ada di sini akan menyerang ini kemari gitu.
ke karbokation yang positif tadi. Akhirnya jadilah produk yang seperti ini gitu. Berarti ini akan menjadi I. Ini adalah mekanisme dasarnya nih, yang paling dasar sebenarnya substitusi nukleofilik. Yang pertama isia nih, kayak gini nih kira-kira mekanisme reaksinya. Cuma nanti banyak model-model lainnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan banyak ke contoh-contoh soalnya tentang reaksinya seperti apa. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua nih. Kalau aku punya, nah ini mulai. Aku bikin kayak gini. Ingat, dalam mekanisme reaksi kita akan bentuknya nih senyawa organik akan seperti ini. Nah, kalau aku punya di sini, ini lagi di sini. Terus aku merahin aja yang living group. Nah, living group ini adalah alkil halida yang nantinya akan pergi gitu. Di sini Br. Kemudian dia bereaksi sama H2O. Nah, ini SN1 juga kayak gitu. Gimana mekanisme reaksinya? Ya udah, yang paling standar yang terjadi adalah kita tahu tadi Br-nya pergi. Nah, ketika Br-nya pergi, karena Br ini lebih bersifat elektronegatif daripada C yang ada di sini. Oke. Akhirnya apa? Br ini mengambil elektron yang ada di C sehingga dibawa sama dia nih, gitu. Makanya yang terjadi adalah keadaan selanjutnya terbentuklah karbokation seperti yang tadi aku bilang. Nah, karbokationnya di sini nih. Di tempat cabang Br tadi. Nah, Br yang pergi itu katakanlah misalkan ini Br-nya, ya Br-nya di sini. Br negatifnya berada di berada di atas kayak gini. Tapi dia udah putus aja ikatannya, kan gitu. Nah, baru kemudian H2O yang ada di sini akan tertarik kemari. Dia bisa masuk dari dua arah, satu dari atas kayak gini, yang kedua bisa dari bawah kayak gini. Kenapa kayak gitu, Dis? Nanti aku jelasin. Nah, berarti dia bisa masuk dua arah. Berarti nanti produk yang terbentuk itu ada dua. Pertama, oke, ini kan masuk nih H2O-nya. Kemudian ini akan, nah di sini akan masuk H2O-nya kemari. Nah, di sini H2O-nya akan O-nya ini bermuatan positif. Yang kedua, ya berikutnya lagi ada lagi H2O yang akan memprotonasi. Memprotonasi itu dia ini simpelnya akan mengambil H yang ada di sini karena H ini positif. Jadi O yang di sini ini menarik H yang ada di sini sehingga produknya yang terbentuk nantinya adalah bentuknya kayak gini nih. Nah, OH-nya yang masuk itu di sini. Nah, ini hasil reaksinya. Tapi tadi kita tahu bahwa nomor satu ada H2O yang masuk dari sini. Yang kedua ada H2O yang masuk dari sini. Dari atas satu, dari bawah satu. Nah, kalau yang dari atas, bentuk produknya, ini yang aku hapus aja karena kita tahu ada produk yang ada dua buah produk yang terbentuk. Berarti produk pertama, ya itu bentuknya kayak gini. Kalau dia memang menghadap ke atas, dia itu bentuknya kayak gini. Nah, ini aku arsir, ini OH-nya. Ini artinya kalau kayak gini itu menuju pembaca atau menuju penonton. Nah, yang kedua produk yang terbentuk adalah kayak gini. Gini. Overall sama, yang membedakan OH-nya yang satu adalah menjauhi penonton atau menjauhi pembaca. Nah, kalau kita mendapatkan campuran produk seperti ini, ya mixture kayak gini, udah pasti ada persen yang lebih besar, ada persentase yang lebih besar. Apakah yang pertama ataukah yang kedua, itu pasti nanti persentasenya beda. Kita ngelihat sekarang, ketika H2O-nya masuk, Br-nya itu kan masih di atas di sini.
Berarti ketika H2O masuk dari atas, karena kita tahu O itu ada elektron, pasangan elektron bebas dua pasang, dia akan ada collision, ada tumbukan yang terjadi ketika dia ingin menyerang nukleofilik di sini. Sorry, ketika dia akan menyerang inti di sini. Nah, H2O di sini berfungsi sebagai nukleofiliknya gitu. Dia berfungsi sebagai nukleofiliknya yang menyerang positif ini. Tapi ketika dia menyerang di sini yang dari atas ini, ada Br negatif di sini yang masih berada di atas. Akhirnya apa? Mereka akan bertumbukan. Walaupun pada akhirnya masuk nih, terjadi substitusinya, hanya saja produknya itu tidak akan maksimal. Beda ceritanya sama H2O. H2O itu masuk, H2O yang masuk dari bawah itu tidak ada halangan dari Br sama sekali. Oke, pada akhirnya karena hal tadi ya, ada tumbukan oleh Br negatif tadi, produk nomor satu ini persentasenya ataupun rendemennya akan kecil gitu. Kenapa? Karena ada tumbukan yang terjadi, jadi dia dikit hasilnya. Sedangkan yang menjauhi pembaca karena tidak ada halangan, dia masuk dari bawah, maka produk ini campurannya akan lebih besar gitu. Nah, lebih gampang lagi, gimana cara kita menentukan apakah produk ini nanti ada mixture ya, ada terbentuk dua kayak gini, atau cuma satu aja. Itu kita ngelihat dari cekiral. Nah, ada istilahnya cekiral. Cekiral itu adalah suatu C yang mengikat empat tangan yang berbeda. Misalkan di sini CH3, di sini CH2, ya, di sini CH3, di sini OH, di sini Cl. C yang di sini kita sebut dengan C chiral. C chiral artinya tangan yang dia ikat ini tuh semuanya berbeda gitu. Kita bisa lihat di sini semuanya berbeda kan tangannya. Nah, ketika kita ngelihat C chiral, maka nanti kita akan mendapatkan produk yang campuran seperti ini. Satu, menuju pembaca. Yang kedua adalah menjauhi pembaca. Itu ingat ya konsepnya. Ketika kita punya C chiral, kita akan punya dua campuran kayak gini. Yang pertama menuju pembaca, yang kedua menjauhi pembaca. Apakah di sini C chiral? Iya, ini tuh C chiral. Mana? Nah, ini CH3 ya. Kalau kita lihat ini kan karbokationnya. Ini yang fokus kita. Dia ngikat CH3 di sini. Bagian sini. Yang kedua, dia ngikat CH2, CH3 di sini. Oke. Yang berikutnya dia ngikat apa? Dia ngikat CH2, CH2, CH3. Jadi itu aja udah beda. Yang terakhir dia ngikat OH lagi di sini. Makanya dia ada 4 tangan yang berbeda. Gitu ya. Aku harap kalian paham sampai situ. Kita ke contoh soal berikutnya nih. Nah, tapi sebelum kita ke contoh soal berikutnya, kalau kita ngelihat tadi nih, ternyata dari step-step reaksi yang kita buat, kita tuh punya satu benang merah nih, bahwa secara general dia tuh punya 3 tahapan, atau kita bisa bilang dengan 3 transisi. Yang pertama, ketika leaving groupnya pergi, ya, ketika leaving groupnya pergi, ini Br ini menjadi karbokation seperti ini, itu tahap pertama. Yang kedua, ketika apa? Ketika adanya masuk nih OH-nya, ya kan? Nah, itu tahap kedua, masuk H2O-nya. Yang ketiga ada terjadi protonasi, terbentuklah produk. Ini yang terakhir. Jadi ada 1, 2, 3 step dari substitusi nukleofilik. Kalau aku gambar bagannya, berarti kalau gitu substitusi nukleofilik ini punya 3 tahapan, atau kita bisa bilang 3 transisi. Yang pertama ya, 3 keadaan transisi. Yang pertama ya ini, aku bisa gambar kayak gini. Yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga, sorry, ini. Dan yang ketiga akan seperti ini. Ini transition state ya. Transisi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama ketika apa tadi? Dia masih dalam alkil halidanya. X ini alkil halidanya atau leaving group yang akan perginya. Yang di sini ketika dia menjadi karbokation. Yang di sini ketika menjadi ROH tadi gitu.
Tapi dis tadi ada yang cuma dua tahapan kalau kalian notice. Yang pertama ini cuman terbentuk karbokation langsung tersubstitusi. Ya udah, berarti kalau dia cuma dua tahapan, dia itu kalau aku gambar ya, kalau aku gambar bentuknya akan seperti ini. Gitu. Cuman dua kayak gini. Ini TS yang pertama, ini TS yang kedua. Udah kayak gitu. Jadi tergantung dia kalau nggak dua ya tiga, tapi mostly tiga gitu. Oke. Biasanya kalau ada protonasi nih, biasanya di bagian protonasi seperti ini, ya kalau kita lihat di sini kan O-nya ini masih positif, berarti kita perlu mengambil H yang ada di sini nih. Makanya dia pasti memerlukan 3 step gitu. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke contoh soal nih misalnya. Nah, kalau aku punya contoh soal, berarti tadi yang sekarang yang ketiga ya. Nah, kalau aku punya kayak gini nih. Terus living groupnya yang akan perginya itu katakanlah gini ya. Ini. Terus dia bereaksi sama CH3OH. Nah, di sini CH3OH-nya yang berfungsi sebagai apa? Nukleofilik gitu ya, yang akan menyerang intinya. Oke, pertama kita udah tahu tadi standar Br ini lepas gitu kan. Ketika Br lepas, dia itu akan menjadi karbokation. Oke, kita kasih positif. Nah, sekarang nih di sini seru. Apakah kita akan membuat ya CH3OH ini menyerang kemari atau ada yang lain nih caranya? Mungkin kalian akan langsung kalian bikin di sini masukkan CH3OH kemarin langsung jadi. Tapi sorry to say kurang tepat atau aku bisa bilang salah. Nah, di sini menariknya nih materi ini. Dia itu yang paling penting adalah SN1 itu karbokation. Karbokation sebenarnya adalah suatu keadaan di mana dia itu paling tidak stabil gitu. Kondisi kayak gini adalah kondisi suatu senyawa itu tidak stabil, ada muatan positif gitu. Jadi ketika kita mau melaksanakan substitusi atau kita ingin menjalankan suatu reaksi, ini harus semuanya itu ya kalau kayak gini tuh dia tuh harus stabil dulu nih karbokationnya, baru kita bisa melaksanakan reaksinya nih. Nah, kalau gitu ya bagaimana caranya? Nah, kita ngelihat ke sebelahnya nih. Nah, sebelahnya nanti aku jelasin kenapa kita larinya ke sebelah sini, bukan ke sebelah sini nih. Kenapa gitu? Nanti. Nah, di sini kita ngelihat bahwa kalau aku gambar ya, aku harap kalian udah paham. Ini C, ini sini CH3, di sini CH3 sesuai dengan bentuk ini. Berarti di sini tangannya gini kan? Sini C, ini karbokationnya. Berarti di sini karena tangannya 3 ada H dong, ya enggak? Supaya dia 4. Berarti, nah, untuk menstabilkan karbokation yang ada di sini, aku perlu mengeluarkan H yang ada di sini, dan yang aku keluarkan tuh nggak tanggung-tanggung, langsung 2 elektronnya, sehingga ketika ini aku keluarkan hanya lepas kemari, ya dia itu akan jadi di sini, membentuk ikatan di sini. Ini kan nanti ada ikatan lagi di sini, yang ini ya, yang sebelah sini nih. Oke, ini C lagi. Nah, karbokationnya di sini. Akhirnya ketika aku melepaskan 2 elektron H dan hanya berpasangan di sini, yang terjadi apa? Di sini akan terbentuk suatu karbokation yang baru. Ini udah nggak lagi. Karbokation yang ini lebih stabil daripada ini. Ketika kondisinya seperti ini, ya, ini baru kita bisa melaksanakan reaksi substitusi nukleofilik 1. Nah, gitu. Namanya apa? Rearrangement. Ada aransemen di situ. Nah, kenapa ini itu jauh lebih tidak stabil daripada ini? Karena ada istilahnya electron donating group. Nah, ini istilah baru lagi nih kan. Nah, electron donating group artinya apa? Elektron yang didonasikan. Grupnya apa? Berarti ada macam-macam nih. Kalau grup itu kan berarti ada anggota-anggotanya. Nah, salah satu electron donating group
Salah satu anggotanya apa? CH3. CH3 nih mampu, karena kita tahu karbokation itu adalah kondisi di mana suatu unsur kekurangan elektron. Ketika ada CH3 di sini, dia akan bisa mendonate elektronnya, jadi menstabilkan gitu. Dengan gaya yang arah sini, jadi dia kayak memberikan elektronnya gitu, sehingga ini jadi lebih stabil karbokationnya. CH3 di sini gimana? Sama gitu. Dia juga saling menstabilkan kekurangan elektron yang di sini. Kenapa? Karena CH3 itu terdiri dari banyak elektron. Ada 2, 4, 6. Tambah elektron yang dipakai untuk berikatan dengan C lagi. Ada 8 yang mampu menstabilkan karbokation yang ada di sini. Gitu. Akhirnya apa? Setelah kejadian itu, aku bisa melakukan aransemen yang tadinya karbokationnya ada di sini, aku pindahkan kemari dengan catatan H yang ada di sini itu udah jadi di sini gitu. Tuh, gitu. Baru selanjutnya CH3OH-nya itu bisa masuk dari sini. Apakah ada campuran? Apakah CH3O hanya bisa masuk dari bawah juga? Pertanyaan apa? Tadi kan? Nah, apakah kita akan mendapatkan campuran pada akhir reaksinya? Jawabannya enggak. Kenapa? Ini itu CH3. C yang karbokation yang ada di sini, dia itu enggak kiral gitu. Jadi kita cuma bisa mendapatkan apa? Satu produk gitu. Ya paham ya? Nah, terus di sini aku bikin oke. Masuklah di sini nukleofiliknya. Nah, karena di sini O-nya masih bermuatan positif, yang mana itu belum stabil, kita perlu menghilangkan H-nya. Nah, untuk menghilangkan H yang ada di sini, aku perlu ya OH CH3 lagi ya. Untuk apa? Kita tahu ini elektronnya dari O akan mengambil H yang ada di sini, sama seperti reaksi sebelumnya. Akhirnya ketika ini terjadi, maka terbentuklah apa? Suatu senyawa yang baru, yaitu bentuknya kayak gini. CH3O gitu. Ya. Nah, aku harap kalian paham ya sampai situ nih. Memang materinya agak sulit ya. By the way, ini bisa ditulis kayak gini nih. O CH3. Oke. Nah, sekarang aku mau kasih contoh soal lagi nih. Aku ingin kasih soal sebanyak mungkin. Sekarang ke contoh soal yang keempat berarti. Kalau aku punya suatu senyawa yang cincin nih, yang cincin. Misalnya ya. Nah, ini. Oke. Misalkan awalnya kayak gini. Nah, terus kemudian di sini adalah leaving groupnya. Kemudian dia bereaksi sama H2O. Nah, berarti H2O di sini berfungsi sebagai nukleofiliknya. Coba, ini gimana kira-kira? Apakah kalian bisa coba? Bisa kalian post videonya? Kalau sudah, ya kita bahas nih. Seperti biasa, set living groupnya namanya living ya. Jadi dia bakalan pergi. Ketika dia pergi, dia akan membentuk suatu apa? Karbokation. Oke. Terbentuklah di sini karbokation. Nah, yang menjadi masalah apakah karbokation di sini sudah paling stabil kondisinya? Jawabannya belum. Kita perlu melakukan aransemen. Kita tuh lari kemana? Kita tuh lari kemari gitu. Harus lari kemari karena di sini yang paling banyak CH3-nya nih. CH3 sini nantinya akan bisa sebagai electron donating group. Gimana caranya? Nah, karena di sini cabangnya CH3, aku transfer CH3-nya tuh kemari gitu. Lucu kan? Logis, kenapa nggak hanya? Tadi kan kita mentransfer hanya. Nah, di sini aku bilang kita tuh perlu bisa memahami struktur yang kayak gini. Sebenarnya ini tuh adalah kayak gini nih. C, ada cabang CH3-nya 2 gitu. Ada cabang lagi kemari, ada cabang lagi kemari gitu. Udah 4. Di mana hanya gitu? Kan nggak ada hanya ya. Nah, akhirnya jadi yang pergi itu adalah CH3-nya. Oke.
Ketika CH3-nya pergi, maka dia itu akan berpindah kemari CH3-nya. Ini aku kasih aja warna yang berbeda supaya tahu perpindahannya. Ini tuh CH3-nya pergi kemari. Justru pada akhirnya akan terjadi kekosongan di sini. Inilah karbokationnya. Nah, ini karbokationnya menjadi lebih stabil. Kenapa gitu? Karena di sini ada CH3 elektron donating group yang siap menstabilkan karbokation itu. Gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang langsung, tapi sebelum kita lanjut, kita tanya dulu, apakah produk-produk ini nantinya akan ada campuran, ada mixture atau enggak? Kita ngeliat sekarang, ini kira atau enggak cek karbokationnya. Coba kita cek, ini cek karbokation yang kita punya, di atas kita punya CH3, di sini kita punya suatu C terus ada cabangnya, gini, ada C lagi, di sini kita punya kayak gini. Berarti ini udah ada tangan yang berbeda. Paham nggak maksudku? Ini ada kemungkinan tangan yang berbeda, ditambah lagi ada OH nanti masuk di sini. Kan nanti kan ini jadi OH ya. Nah, aku bisa memprediksikan bahwa ini nanti ada apa? Ada apa? Yes, ada mixture, ada campuran. Mixturnya, oke, katakanlah ini itu sorry tadi ini harusnya gini nih, menghadap pembaca gitu. Sorry, menjauhi pembaca. Nanti kelihatan nih mixturnya mana yang lebih banyak. Oke, dah. Berarti di sini nanti H2O-nya akan cepret masuk kemari. Ketika H2O yang masuk kemari, oke, kondisi akan seperti ini. Kondisi pertama ya ini kayak gini. Oke. Ini di sini CH3 lagi. Nah, di sini ada H2O yang masuk kayak gini. Gitu kan? Nah, itu yang paling penting. Mekanisme reaksinya. Kemudian ada H2O lagi yang di sini yang berfungsi untuk menarik hidrogen yang ada di sini sehingga nanti akan terbentuk produk. Langsung kita campur ya. Pertama, of course kalau dia nyerangnya dari atas misalnya. Nyerang dari atas berarti kita akan membentuk suatu senyawa yang misalkan menghadap pembaca misalnya ya. Menghadap pembaca berarti kayak gini bentuknya OH. Ini kan tadi nyerang dari atas berarti mendekati pembaca misalnya. Ini kan mendekati menuju pembaca. Sekarang kalau misalkan H2O-nya ini nyerangnya tuh kalau misalkan H2O-nya ini nyerangnya tuh dari bawah nih misalnya kemari. Kalau nyerangnya dari bawah berarti produk campurannya itu menjauhi pembaca gitu. Ini misalkan kayak gini nih. Kalau menjauhi pembaca gini aja buatnya. Nah, mana yang lebih besar? Karena ini tadi living groupnya garis-garis kayak gini berarti dia menjauhi pembaca, maka nantinya ini yang lebih besar gitu. Berarti ini itu 70%, yang ini 30%. Tuh. Ya, harus sesuai nih. Ini berarti ini yang lebih banyak. Oke. Nah, aku ingin membuat kalian jauh lebih paham. Kalau misalkan aku punya kayak gini nih. Ini bukan mekanisme reaksi, aku ingin ngasih pertanyaan nih ke kalian sekaligus juga penjelasan bahwa ini living groupnya di sini. Sorry kejauhan. Kemudian ini yang ketiga, senyawa yang ketiga. I-nya di sini. Nah, dari ketiga senyawa ini, mana yang lebih mudah terjadi reaksi SN1? Oke. Ini itu kalau kita ngelihat alkil halidanya,
Ini tuh kan alkilida yang apa kira-kira? Ini yang sekunder. Kenapa? Karena I ini berikatan dengan C, yang C ini mengikat dua C lain gitu. Ini primer dan ini tersier. Dari sini yang paling mudah untuk terjadinya reaksi SN1 adalah yang ketiga. Kenapa kayak gitu? Karena ketika I ini lepas, dia akan membentuk suatu karbokation yang mana di sini ada banyak elektron donating group ya yang siap menstabilkan dia gitu. Kemudian yang kedua paling mudah di mana, Dis? Kedua paling mudah tuh yang ini nih. Ini nomor 2. Kenapa kayak gitu? Karena ketika ini lepas, ya, ketika ini lepas nih, langsung bisa terjadi aransemen yang mana misalkan hanya pindah gitu. Jadi ini tuh yang kedua. Sedangkan yang primer ya, yang di ujung sini untuk melakukan aransemen kemari itu kan jauh ya daripada di sini nih. Makanya yang paling mudah terjadi reaksi SN1 urutannya yang tersier diikutin oleh yang sekunder baru yang primer gitu. Kenapa? Karena kalau yang dua tadi ini tuh ketika lepas leaving groupnya ini bisa langsung shift kemari, langsung di sini yang terbentuk karbokation. Kalau misalkan di sini ini lepas, kan yang terbentuk karbokation tuh di sini. Jarak kemari itu jauh gitu daripada di sini. Ada jarak satu garis kayak gitu. Daripada di sini. Makanya ini caranya. Pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan ternyata reaksi SN1 ini catat baik-baik ya. Ternyata reaksi SN1 jika kita dapat membentuk suatu karbokation yang stabil, maka SN1 bisa terjadi. Intinya karbokationnya tuh harus stabil gitu. Sedangkan kan kalau yang di primer ini karbokationnya itu nggak stabil, nggak ada cara untuk menstabilkan dia gitu. Tidak ada cara, no way. Terus apakah SN1 ini tidak mungkin terjadi di alkil halida yang primer di pertanyaannya? Well, ada suatu kasus misalkan kayak gini nih. Ya. Misalkan aku punya alilik misalnya. Alilik tuh bentuknya kayak gini. Misalkan ini BR. Ini living groupnya. Nah, tapi kita kayak gini. Nah, ini kan primer ya. Alkil halida yang primer. Nah, ini bisa terjadi. Kenapa kayak gitu? Misalkan dia terjadi dengan reaksi dengan H2O. Ketika living groupnya ini lepas, jebret misalnya, terbentuklah karbokation kan? Di mana karbokation terbentuk? Di sini. Nah, jangan lupa ikatan rangkap yang ada di sini ini bisa terkonjugasi kemari sehingga membentuk kondisi kayak gini. Ini di sini karbokationnya dan bisa balik lagi, yang mana dia akan shift lagi kemari gitu. Bisa. Yang penting apa? Kalau ini kan jadinya resonansi. Resonansi itu untuk menstabilkan juga gitu. Intinya apa? Yang penting karbokation itu ada cara untuk distabilin gitu. Nah, kalau kayak gini SN1 masih bisa terjadi. Yes, ini bisa walaupun dia primer gitu. Nah, kalau gitu gimana, Dis? Ya udah, H2O ya ini masuk ya. H2O ini bakal masuk kemari. Jadi gimana? Ya gampang kan, kita udah belajar tadi reaksinya. Langsung kayak gini. Di sini kata lengkapnya O di sini, H di sini, H di sini. Di sini masih muatan positif, kita perlu lagi another H2O untuk menarik H yang ada di sini sehingga hasil reaksinya akan seperti ini. Gitu. Apakah ada campuran? Nggak ada, karena C yang di sini tidak kiral gitu ya.
Nah, aku harap kalian paham. Nanti kita lanjutkan lagi dengan mungkin bisa contoh soal yang lain tentang SN1 dan juga SN2. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Aku harap kalian paham dengan video yang lumayan panjang ini. Sekian dan selamat belajar.